Assalamualaikum. Halo semua, selamat pagi, selamat ngopi. Sekarang jam setengah 8 pagi waktu Ciputat. Jadi video pendek ini saya buat sekedar sharing buat kamu yang sering mengalami gagal move on. Gagal move on itu sedih tak berkesudahan. Jadi gini, namanya kita hidup itu akan selalu kedatangan masalah, akan selalu menghadapi masalah. Masalah itu datang silih berganti. Bahkan ada saatnya masalah itu datang bertubi-tubi. Dan memang itulah hidup. Dan yang membuat hidup itu berarti adalah ya adanya masalah itu. Sehingga ketika kita bisa melalui masalah tadi, maka kita akan merasakan kesenangan. Atau ketika kita berhasil menghadapi masalah, kita akan bahagia, senang. Tapi ketika kita gagal dalam menghadapi masalah, atau gagal dalam menyelesaikan masalah, maka kita akan mengalami kesedihan. Karena memang tidak semua masalah di dunia ini dalam kapasitas kita. Makanya di dalam Islam itu ada konsep takdir. Ada hal-hal yang memang di luar dari kapasitas kita, kemampuan kita sebagai manusia. Kita cuman dalam posisi pasif, hanya menerima saja. Nah, terlepas apapun itu masalahnya, kita sebaiknya tahu bahwa kita itu pasti mampu menghadapi masalah itu. Dan hal ini bukan hanya sekadar optimisme buta sebagai penyemangat, tapi Allah sendiri sudah menegaskan di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah akan membebani siapa Allah terhadap satu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Jadi Allah itu tidak akan membebani kita akan suatu masalah, melainkan ya pasti masih dalam kapasitas kita. Dan kalau kita beriman kepada Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, idealnya ayat ini akan berdampak secara mental kepada kita. Dengan apa? Dengan munculnya optimisme bahwa kita mampu. Nah, jadi keadaan down itu akan muncul ketika kita merasa tidak mampu. Untuk itu ya, dengan melalui ayat tadi, dengan pendekatan iman, gitu ya, buat kita yang ada iman, ya tentu kita akan muncul optimisme. Dengan kita merasa mampu, maka satu permasalahan selesai. Tinggal berikutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah, kita sebagai manusia nih, kita tidak akan pernah tahu sesuatu yang kita tidak pernah diajarkan. Di dalam Al-Quran, Allah telah menceritakan ketika Allah mengajarkan Nabi Adam. Di dalam Quran dikatakan wa'alamal adama asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Setelah Nabi Adam diajarkan oleh Allah tentang nama-nama, lalu Allah hadapkan malaikat dengan Nabi Adam. Atau Allah mempertemukan Adam dengan malaikat. Dan muncullah Nabi Adam sebagai sosok yang berpengetahuan. Kenapa? Karena dia udah diajarin sama Allah. Sehingga rumusnya dalam hidup ini, ketika kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan kita, usaha yang kita lakukan adalah mencari tahu. Mencari tahu itu ya dengan dua cara. Yang pertama, kita membuka literatur. Yang kedua, kita bertanya.
Yang paling banyak dilakukan orang, yang paling simpel itu adalah bertanya kepada orang yang dianggap berpengalaman atau mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dengan seperti itu permasalahan kita akan selesai. Sedangkan rasa sedih yang kita alami dari sebuah kegagalan itu adalah efek turunan dari hal yang memang Allah letakkan di dalam badan kita. Ada naluri di dalam diri kita yang ketika naluri itu terpancing dan dia tidak bisa dipenuhi keinginannya, maka akan menghasilkan kegelisahan. Kegelisahan itu ya bentuknya itu ya kesedihan. Caranya bagaimana untuk menghilangkan kesedihan? Nah, caranya itu adalah dengan dialihkan. Alihkan dengan aktivitas. Alihkan dengan pekerjaan yang lain. Ketika melakukan pekerjaan sebagai pengalih tadi, hadirkanlah pikiran kita, badan kita pada aktivitas itu. Bahasa gampangnya melupakan kesedihan itu, lupakan masalah itu. Kalau kita ingin hilang kesedihan, tapi kita malah mengingat-ingat peristiwa yang membuat kita sedih, ya kita akan terus sedih. Padahal masih banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, semoga video pendek ini bisa bermanfaat. Jadi pesan saya, stay optimis, senantiasa optimis bahwa kita mampu. Ingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Oke, cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.